Oke, baiklah kita lanjutkan pada migrasi burung tadi ya. Pada migrasi burung, selain dengan menggunakan magnet, ada beberapa cara lain. Di antaranya ada sun kompas dengan menggunakan matahari, star kompas menggunakan bintang, odor map dengan rangsang bau, kemudian ada magnetic map tadi peta medan magnet, kemudian ada magnetic kompas, kompas medan magnet. Oke. Nah, kompas medan magnet ini terdapat pada beberapa burung elang, itu memiliki kompas yang terpasang di organ tubuhnya untuk digunakan saat sedang berawan. Ya, jadi dia punya magnetic kompas. Ya. Berikutnya ada migrasi salmon, ikan salmon. Ya, ikan salmon ini ikan yang banyak terdapat di benua Kanada, Eropa ya, di benua Eropa. Ini melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet juga, memanfaatkan medan magnet. Salmon itu dia hidupnya pada air tawar dan lautan. Ya, kita lihat dia memiliki kemampuan kembali ke aliran sungai tawar, tempat awal menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan mil ke lautan. Ya. Ikan salmon yang menetap dan tinggal di sebuah sungai selama 3 tahun, dia akan bermigrasi ke laut. Pada saat dia ingin menetaskan telur-telurnya tadi dari lautan, dia akan kembali ke sungai. Nah, setelah telur-telurnya menetas, kemudian ikan salmon tadi akan kembali lagi ke lautan. Nah, demikian juga dengan ikan-ikan salmon yang baru menetas. Ya, dia akan berenang menuju ke lautan. Nah, sebuah penelitian menyebutkan bahwa beberapa ekor ikan salmon itu mengarungi sungai Fraser yang ada di Kanada. Kemudian 2 tahun berikutnya dia bermigrasi kembali ke Samudra Pasifik. Wow, cukup jauh ya. Jadi dia menggunakan magnetik untuk bermigrasi dari sungai air tawar ke laut. Ada migrasi penyu. Penyu ini mulai dan mengakhiri migrasinya di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jadi tidak seperti hewan lain, dia bermigrasinya secara sendiri-sendiri. Kalau hewan lain kan kebanyakan berkelompok. Nah, penyu ini melaksanakan migrasi selama hampir 10 tahun. Oke, penyu itu melaksanakan migrasi tanpa berkelompok, dan dia diteliti oleh Kenneth Lohman dari Carolina Utara. Itu dia memperhatikan sikap seekor tuki. Tuki itu adalah anak dari penyu, ya. Tuki itu dia uji coba dengan dihadapkan pada beberapa medan magnet. Ternyata dia mengikuti arah jalur migrasi sebelumnya yang sudah dihafal, yang telah dipersiapkan. Jadi dia arahnya itu tetap menuju ke pantai timur Florida, Amerika Serikat, ya. Kemudian ada migrasi lobster. Migrasi lobster duri. Lobster duri ini merasakan medan magnet dan bisa menyesuaikan diri dengan tetap bergerak menuju arah kutub air. Nah, sama dia Kenneth Lohman juga melakukan penelitian kepada lobster duri ini bahwa dia dapat mendeteksi medan magnet. Sama ya, akan menuju pantai Florida. Dari pantai Florida tadi menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang. Dan migrasi ikan paus. Ya, ikan paus juga sama memanfaatkan medan magnet bumi untuk bermigrasi. Tapi dia kebanyakan tidak selalu berhasil ya. Bahkan ada yang tersesat dan akhirnya mati. Mungkin anak ibu sering melihat berita di televisi, banyak sekali kematian pada ikan paus akibat dia terdampar atau tersesat dalam bermigrasi.
Nah, kira-kira kenapa ya? Ayo, anak ibu bisa cari dari berbagai sumber informasi dan akan kita diskusikan. Bisa anak ibu baca kenapa kira-kira paus itu dia sering tersesat dalam bermigrasi, ya. Oke, berikutnya ada magnet dalam tubuh bakteri. Nah, di dalam bakteri itu terdapat magnet. Ya, bakterinya disebut dengan bakteri magnetotaktik bakteria atau dikenal dengan nama MTB. Di dalam tubuh MTB itu terdapat magnetosom, di mana dalam magnetosom itu ada senyawa magnetik FeO atau greget Fes yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik atau magnet buatan. Dia akan memanfaatkan FeO dan Fes itu untuk melakukan navigasi dan migrasi. Oke, kita lihat pada materi berikutnya, ya. Kita masuk pada teori dasar kemagnetan, ya. Perkembangan peradaban manusia itu tidak terlepas dari penemuan magnet. Mulai dari beberapa alat yang menggunakan magnet seperti speaker, telepon, televisi, dan peralatan lainnya. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu magnet, dari mana magnet berasal, kemudian bagaimana sifat-sifat magnet, dan cara membuat magnet, ya, yang nanti juga terdapat pada LKPD. Oke, pertama kita lihat konsep gaya magnet. Jadi magnet itu berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetis litos yang artinya batu magnesian. Jadi daerah Magnesia itu wilayah Yunani pada zaman dulu yang sekarang bernama Manisa. Manisa itu berada di wilayah Turki. Oke, pada daerah tersebut terdapat batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu. Nah, magnet ini mempunyai nama, ya. Nama-nama magnet itu didasarkan pada bentuk-bentuk magnet. Anak ibu bisa lihat di sini ada magnet berbentuk batang, magnet silinder, magnet jarum, kemudian ada magnet ladam atau tapal kuda atau magnet U, kemudian ada magnet lingkaran, ya. Nah, magnet ini mempunyai dua kutub. Kita lihat bisa dibaca di sini ada U dan S. U untuk utara dan S untuk selatan. Atau ada juga beberapa magnet yang menuliskan yang dituliskan dengan N dan S. N itu utara, S itu selatan. N itu untuk north, bahasa Inggris dari utara, dan S itu untuk south, bahasa Inggris dari selatan. Nah, dia selalu memiliki dua kutub magnet. Nah, kutub magnet ini memiliki sifat, perhatikan, kalau misalkan kutubnya itu sejenis, dia akan tolak menolak, dan apabila dia berlainan jenis, dia akan tarik menarik. Maksudnya seperti ini, kalau dia sejenis, berarti misalkan kutub yang kita dekatkan biru itu misalkan utara, ya, biru itu misalkan utara, maka biru dengan biru berarti kan utara dengan utara, berarti sama kutubnya, maka dia akan saling menolak, saling menjauh. Sedangkan sebaliknya, kalau dia berlainan misalkan antara merah dan biru, yang merah ini sebagai utara, yang merah ini sebagai selatan, yang biru sebagai utara misalkan, nanti kalau dia didekatkan dia akan tarik menarik, ya. Jadi pemberian warna dan namanya itu sudah ada pada magnet masing-masing. Jadi misalkan merah itu north, utara, hitam itu south, selatan. Tidak harus seperti itu, bukan berarti yang merah itu selalu utara, ya. Jadi dia diberi lambang, diberi tulisan, tidak selalu seperti itu, ya, tidak selalu. Jadi dia diberi warna yang berbeda untuk menentukan kutub yang berbeda. Bisa saja yang merahnya utara, yang hitamnya ini selatan, atau merahnya di sini utara, yang birunya selatan, atau sebaliknya, ya. Nanti akan diberi lambang biasanya pada magnet.